pemungutan suara. Ketika ada pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal atau pindah alamat, KPPS mencatat keterangan pada halaman model C6 KWK. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ibu yang sempat hadir, anak-anak sekalian yang saya banggakan dalam rangka acara tanya jawab nanti ya. Saya bertanya, saya jawab, saya bertanya, kalian yang jawab. Baik, karena ini memori anak-anak kita ini dan karena kita juga pernah merasakan bahwa sebenarnya hal-hal yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita supaya ada bekal yang akan dibawa nantinya pada saat mereka telah selesai. Jadi harapan kita semua semoga ini bermanfaat dalam merupakan jenjang pendidikan dan tidak menutup kemungkinan besok. Perkenalkan, nama saya Sintia Mira dari Amanah. Terima kasih atas kesempatan dan telah diberikan. Tapi Pak, menurut Bapak seberapa penting demokrasi ini dilaksanakan? Perkenalkan, nama saya Lina Purina, asal anak Banai. Tapi Pak, bagaimana implementasi atau penerapan demokrasi di Desa Bulo? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurjana Puyomi, alamat Desa Talawe. Tapi Pak, mau bertanya, sebagai Kepala Desa Bulo, manfaat dan makna apa saja yang Bapak rasakan dari pelaksanaan demokrasi? Baik, terima kasih. Oke, rapat dulu. Terima kasih atas pertanyaan sekalian. Ya, tetapi pada saat sekarang ini mau tidak mau itu yang tadi saya bilang ya. Jadi jangan selamanya sesuatu yang kita tidak suka, yang kita tidak senangi, selamanya kita tidak senang. Ya, karena solusi. Rakyat intinya segala sesuatunya untuk rakyat. Artinya masyarakatlah atau rakyatlah yang memiliki peranan penting. Ya, sama dengan duduknya saya di sini, bukan karena hanya sekedar keinginan saya. Menurut Bapak, sebagai tokoh masyarakat yang tentunya sangat paham mengenai demokrasi, permasalahan apa yang biasanya terjadi dalam proses demokrasi? Solusi apa yang tepat menurut Bapak untuk mengatasi masalah demokrasi di sekitar kita? Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Kami Pak, sejak kapan sistem demokrasi diterapkan di Desa Bulo? Terima kasih. Saya berbicara di skala kecil ya, skala desa, karena kalau kita berbicara masalah demokrasi nasional ini sangat rumit dan kompleks, ya, sangat rumit dan kompleks. Sebenarnya begitu juga dengan kami yang ada di Desa Bulo ini, bahwa sebenarnya hasil apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan di desa ini senantiasa kami informasikan, mensosialisasikan. Ya, misalnya sebenarnya paham bahwa demokrasi ini tujuannya untuk kesejahteraan manusia, tetapi tidak ada semata bahwa kesalahan demokrasi kita ini terjadi pada diri masyarakat. 70% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pilih kemana, ya. Tapi Pak, apa kekurangan demokrasi menurut Bapak? Demokrasi, kenapa yang
ingin Bapak sampaikan kepada mereka juga termasuk kami. Iya. Oke. Amelia. Bukankah mengerti dan paham apa maksud demokrasi ini diciptakan, sistem demokrasi ini dilaksanakan. Makanya anak-anakku sekalian harus melihat siapa yang akan membimbing kita dan menjadi pendorong untuk melaksanakan kegiatan demokrasi ini. Bukan tindakan yang tidak terpuji seperti main politik, pemaksaan dan lain sebagainya seperti itu. Dan dari anak-anak sekalian telah akan memutus rantai kegiatan-kegiatan yang senantiasa mencederai demokrasi. Dari anak sekalian nanti ini akan memberikan edukasi, memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa sebenarnya tujuan demokrasi itu bukan anak sekalian terjadi dalam hati. Bahwa suatu saat nanti bila saatnya saya harus berjuang dan berada di dalam gerbong itu untuk melaksanakan demokrasi yang baik, saya akan senantiasa melakukan hal itu. Siap? Siap? Bukan karena ini, bukan karena sepupu, bukan karena uang saya memilih Anda. Beberapa hari ke depan kan kita akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Kali ini kita bakal bahas bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan perkembangannya. Yuk kita bahas. Sebelum dilanjutkan, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sayangnya penyelenggaraan pemilu dianggap tidak adil karena menguntungkan partai tertentu. Sejak pemilu tahun 77 terjadi penyederhanaan partai politik menjadi 3 partai. Dalam 6 kali pemilu, Golkar selalu keluar sebagai partai pemenang dan Soeharto kembali diangkat sebagai presiden untuk kesekian kalinya.
Upacara hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 dirangkaikan dengan pelantikan organisasi siswa intrasekolah tahun pelajaran 2024-2025 UPT SMP Negeri 5 Pancarjang 2024-2025. Siap, laksanakan. Surat Keputusan Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 5 Pancarijang nomor 800/159 SMP Negeri 5 Pancarijang _2024 tentang pengangkatan pengurus OSIS tahun pelajaran 2024-2025 menimbang kegiatan siswa SMP Negeri 5 Pancarijang. Ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Kami pengurus OSIS UPT SMP Negeri 5 Pancarijang periode tahun pelajaran 2024-2025 dengan sesungguh-sungguhnya kami berjanji akan menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira kapan pemilihan kepala sekolah? Ih, kapan? Kira lusa. Oh, siapa terpilih? Kira-kira siapa? Tidak tahu mah juga saya siapa ku pilih. Bingung juga saya. Hei, apa dibahas? Tentang pemilihan ketua OSIS. Itu siapa pemilih kita? Ais jam maki memilih deh, masa mau ki pusing cuma gara-gara begitu? Ih, jangan ki begitu, Pira harus ki memilih. Kalau tidak memilih ki ikut nanya. Apa memang itu golput kah? Jadi golput itu cuek, apatis, tidak peduli terhadap politik sehingga kita tidak ikut memilih. Oh iya, bisa juga bisa. Jadi kenapa nih? Tingginya angka golput menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon terpilih. Akibatnya, pemerintah yang terpilih tidak melaksanakan fungsinya dengan baik. Jadi, masih mau golput teman-teman? Jangan ya deh ya. Ikuti pemilihan umum dengan menggunakan suara kalian dengan sebaik-baiknya. Jadi, siapa dipilih? Tunggu makin ketuanya bayar instruksi yang mana menurut tak bagus ini kita pilih. Oke. Gunakan hak pilihmu untuk masa depan dan wujudkan demokrasi. Kalian tahu apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu wujud demokrasi adalah pemilihan umum. Apa saja tahap-tahapan pemilihan umum? 1. Penyusunan program dan anggaran. 2. Penyusunan peraturan KPU. 3. Penyusunan daftar pemilih. 4. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. 5. Penetapan peserta dan jumlah kursi. 6. Pencalonan dan masa kampanye pemilu. 7. Masa tenang. 8. Pemungutan dan perhitungan suara. 9. Rekapitulasi hasil perhitungan suara. Pengucapan sumpah dan janji calon terpilih. Gunakan hak pilihmu dalam wujudkan demokrasi.